Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Herti Nopianti, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Cianjur dari SD Islam Kreatif Muhammadiyah. Kali ini saya akan menyajikan tentang koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Apa sajakah faktor biotik sekolah? Yang pertama yaitu murid, kedua kepala sekolah, ketiga guru, keempat staf atau tenaga kependidikan, kelima kepala sekolah, keenam orang tua, dan terakhir yaitu masyarakat sekitar sekolah. Faktor abiotik sekolah apa sajakah? Yang pertama yaitu keuangan, dan yang kedua adalah sarana dan prasarana. Faktor biotik dan abiotik itulah yang disebut sebagai sumber daya sekolah. Mengelola sumber daya merupakan hal terpenting dalam suatu komunitas, salah satunya adalah sekolah. Setiap lembaga atau sekolah tentunya mempunyai sumber daya yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana sekolah tersebut dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan dari visi dan misi yang telah direncanakan. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk dapat mempengaruhi orang lain, seorang pemimpin harus memahami fungsi dan tanggung jawabnya supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu membawa kemajuan dan memberdayakan sumber daya secara optimal. Bagaimanakah cara pengelolaan sumber daya itu? Ada dua sudut pandang dalam pengelolaan sumber daya. Bagaimana orang tersebut mengelola sumber daya itu melihat apakah dari masalah atau kekurangan atau melihat dari aset atau kelebihan yang dimiliki. Ada dua pendekatan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pendekatan itu ada yang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau kata lainnya deficit based thinking. Apa itu? Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pengembangan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian
pada apa yang bekerja yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Ada 7 kelompok aset dalam sebuah komunitas yang dapat kita analisa sebagai kekuatan. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, banyak sekali hal yang telah saya pelajari. Di antaranya yaitu merubah mindset saya, merubah cara berpikir saya. Mungkin pada awalnya ketika saya melakukan sesuatu itu hanya berpikir pada kekurangan dan masalah saja. Sehingga sekarang saya dapat terbuka bahwa dalam mewujudkan visi dan misi sekolah kita harus memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah seoptimal mungkin. Bagaimana pengaplikasiannya? Tentunya dalam mengaplikasikannya sangat mudah. Namun, yang sulit adalah merubah cara berpikir semua warga sekolah. Hal yang menarik di modul ini adalah ketika saya mampu mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bekerja sama, memberdayakan aset berbasis kekuatan, dan membuka pola pikir ke arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memimpin komunitas dalam pengelolaan sumber daya melalui pendekatan berbasis aset, bukan berbasis kekurangan. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya saya sampaikan. Terima kasih, salam semangat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.